Pangeran Antasari adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia berasal dari tanah Banjar. Ia dilahirkan di Kayutangi, Kesultanan Banjar 1797 atau 1809 yang wafat di Bayan Bengok, Hindia Belanda 11 Oktober 1862 di usia 53 tahun. Pangeran Antasari merupakan panglima perang Sultan Banjar yang memimpin suku Ngaju, Manyan, Siang, Siohang, Kutai, Pasir, Murung, Bakumpai, dan beberapa suku lainnya yang berdiam di kawasan dan pedalaman atau sepanjang Sungai Barito, baik yang beragama Islam maupun Kaharingan. Pangeran Antasari adalah Sultan Banjar. Pada tanggal 14 Maret 1862, dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati penguasa wilayah Dusun Atas Kapuas dan Kahayan, yaitu Tumenggung Surapati atau Tumenggung yang Pati Jaya Raja. Ia adalah merupakan cucu Pangeran Amir yang gagal naik tahta pada tahun 1785. Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pimpinan suku Ngaju, Manyan, dan lain-lain. Serta kemudian setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandera Ratu Siti dan kemudian diasingkan ke Cianjur, maka perjuangan rakyat Banjar dilanjutkan Pangeran Antasari, salah satu pemimpin rakyat yang penuh dedikasi maupun sebagai sepupu dari pewaris Kesultanan Banjar untuk mengokohkan kedudukannya sebagai pimpinan perjuangan melawan penjajahan di wilayah Banjar bagian utara. Maka pada 14 Maret 1862 bertepatan dengan 13 Ramadan dimulai dengan seruan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Seluruh rakyat, para panglima Dayak, pejuang-pejuang, dan para alim ulama dan bangsawan-bangsawan Banjar dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yaitu pemimpin pemerintah, panglima perang, dan pemuka agama tertinggi. Tidak ada alasan bagi Pangeran Antasari untuk berhenti berjuang. Ia harus menerima kedudukan yang dipercayakan oleh Pangeran Hidayatullah kepadanya dan bertekad melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah dan rakyat. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandi Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar. Dalam peperangan, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai, tidak seorang pun mau menerima tawar ini. Orang-orang yang tidak mendapat pengampunan dari pemerintah kolonial Belanda setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1862 di tanah kampung Bayan Bengok, Sampirang, dalam usia lebih kurang 75 tahun menjelang wafatnya, dia terkena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah terjadi pertempuran di bawah kaki bukit Bagantung. Tundakan perjuangan dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Setelah terkuburnya selama lebih kurang 91 tahun di daerah hulu Sungai Barito atas keinginan Banjar dan persetujuan keluarga, pada tanggal 11 November 1958 dilakukan pengangkatan kerangka Pangeran Antasari yang masih utuh adalah tulang tengkorak, tempurung lutut, dan beberapa helai rambut. Kemudian kerangka dimakamkan kembali di makam perang Banjar di Kelurahan Surya Mukti, Banjarmasin. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh Republik Indonesia. Dan Pangeran Antasari juga namanya diabadikan dalam sebuah jalan dan diabadikan di dalam gambar uang dengan nominal Rp2.000.